Jika tidak digunakan dalam waktu yang lama, sebaiknya tempat tidur dibereskan. Sebuah pepatah dari ayah saat aku pertama kali berangkat merantau ke kota. Namaku Raihan. Saat ini, aku bekerja di sebuah perusahaan komunikasi di Jakarta. Aku tinggal di sebuah kosan sederhana di pinggiran kota. Untuk menghemat pengeluaran tentunya. Sehari-hari aku berangkat kerja menggunakan KRL. Karena stasiunnya sangat dekat dengan kosan dan kantorku. Selain untuk menghemat ongkos tentunya. Hingga pada hari itu ketika aku di kantor, aku dipanggil atasanku ke ruangannya. Aneh, tumben-tumbenan aku dipanggil. Apa aku melakukan kesalahan ya? Ketika aku di ruangan atasanku, beliau mengatakan karena prestasiku dalam bekerja, beliau akan merekomendasikanku naik jabatan. Tapi dengan catatan, aku harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu di luar kota selama 1 minggu. Senang bukan main aku mendengar hal itu. Dengan perasaan gembira, aku lanjut bekerja hingga tiba waktunya pulang. Atasanku mengatakan untuk bersiap besok hari, prepare barang bawaan, dan akan berangkat bersama dari kantor menuju kota. Singkat cerita, seminggu berlalu semenjak aku mengikuti pelatihan itu. Akhirnya aku pulang ke kosan. Tak lupa aku mengabari ayah dan ibuku di kampung halaman. Karena 2 hari lagi aku resmi akan naik jabatan. Ayah dan ibuku senang mendengar hal itu. Mereka langsung berencana untuk datang ke kota dan merayakan keberhasilanku ini. Sesampainya di kosan, tak ada hal aneh yang terjadi. Karena capek, aku langsung rebahan di tempat tidur. Hingga akhirnya aku pun terlelap. Aku terbangun dan samar-samar mendengar suara hembusan nafas. Keadaan kamarku sangat sunyi, bahkan suara detak jam dinding pun sangat terdengar. Suara apaan nih? Karena semakin berisik, perlahan aku membuka mataku mencari suara itu berasal. Aku kira suara itu dari HP-ku yang tak sengaja kepencet. Tapi saat aku lihat HP-ku ini, kondisinya dalam keadaan habis baterai. Ada perasaan aneh yang menjalar. Aku merasa seperti ada orang yang mengawasi. Mungkin ini hanya karena aku kecapean kali ya. Tapi saat aku berbalik, merubah arah tidurku, aku kaget ternyata di depanku ada sesosok pocong dengan mata merah menyala dan wajahnya hangus terbakar menatap ke arahku.
Ah! Ah! Aku berteriak lalu bangun dan berlari keluar kosan. Karena teriakanku ini, sontak teman-teman di kamar sebelahku langsung keluar dan penjaga kosan pun dengan panik berlari ke arah dan menanyakan ada apa. Setelah tenang, aku menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka dan aku pun akhirnya tidur di tempat penjaga kosan karena masih takut untuk kembali ke kamar. Esoknya ayah dan ibuku datang. Aku juga menceritakan apa yang aku alami di kamar. Ayahku tersenyum lalu berkata, "Apa yang Bapak bilang? Jangan pernah ninggalin kasur dalam waktu yang lama. Nanti suka ada yang nempatin." Disitulah aku teringat nasihat ayah dulu ketika pertama kali aku berangkat merantau.